Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat yang telah diberikan, kita bisa bertemu lagi dalam kuliah aspek hukum dan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha itu sendiri yaitu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, badan usaha ini sendiri sering disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Nah, perbedaan utamanya yaitu badan usaha itu adalah lembaga, sementara perusahaan tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai firma dan CV. Nah, firma sendiri itu adalah suatu persekutuan atau perseorangan yang dibentuk supaya dapat menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Di bawah nama bersama para anggotanya itu sendiri. Dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri. Kemudian di dalam firma itu sendiri, para sekutu atau anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi. Masing-masing memiliki tanggung jawab secara keseluruhan perusahaan itu. Artinya, semua anggota itu harus ikut bertanggung jawab kepada semua perikatan persekutuan firma itu. Meskipun firma tersebut dibuat oleh anggota sekutu dan anggota yang lainnya. Nah, dari penjelasan hal tersebut, lingkungan para anggota firma ini seringkali cenderung tidak luas atau terbatas. Contohnya hanya terbatas pada kalangan keluarga atau teman dan sahabat-sahabat saja yang bisa saling mempercayai. Kemudian perseroan komanditer atau CV. Nah, CV ini sendiri adalah suatu persekutuan yang untuk menjalankan suatu perusahaan itu telah didirikan antara satu orang atau sekutu lainnya yang bertanggung jawab secara tidak terbatas. Nah, di dalam CV ini ada dua sekutu di dalam pendiriannya. Yang pertama itu sekutu komplementer. Nah, sekutu ini disebut juga sekutu aktif untuk mengurus segala keperluan dan perkembangan dalam suatu persekutuan tersebut. Nah, kemudian untuk sekutu yang kedua yaitu sekutu komanditer atau sekutu pasif, di mana anggota ini tidak ikut mengurus kemajuan serta perkembangan usaha tersebut. Nah, sekutu pasif ini bisa juga disebut sebagai penanam modal. Dia tidak ikut berperan serta di dalam perkembangan dan kemajuan usaha tersebut. Kemudian kita membahas yang kedua yaitu koperasi. Nah, secara umum koperasi ini dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Kemudian yang pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta yaitu usaha serbaguna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Nah, kemudian berdasarkan pengertian tersebut bahwa koperasi secara umum dan menurut para ahli, pembentukan koperasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuannya antara lain yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Nah, koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 4
nomor 25 tahun 1992 yang menyebutkan 4 fungsi dan peran koperasi. Antara lain, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, kemudian yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, dalam perannya, koperasi ini kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita bahas mengenai yayasan. Nah, dasar hukum yayasan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan, di mana yayasan ini tidak mempunyai anggota. Maksudnya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, digerakkan oleh orang-orang yayasan, baik pembina, pengawas, dan terlebih lagi pengurus sebagai pelaksana hariannya. Menurut tokoh Zainul Bahri berpendapat bahwa yayasan itu merupakan suatu badan hukum yang muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial khususnya, dan tidak untuk mendapatkan. Kemudian tujuan dari yayasan. Nah, pendirian yayasan ini memiliki tujuan yang jelas, baik itu di bidang sosial, pendidikan, dan lainnya. Tujuan pendirian yayasan ini juga harus dicantumkan dalam ADART yayasan. Adapun tujuan yayasan ini yang pertama untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan maksudnya. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan yayasan ini wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan. Kemudian syarat pendirian yayasan. Nah, mendirikan yayasan ini bukan sembarang cara. Nah, yayasan telah diatur dalam undang-undang, maka pendiriannya pun juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat-syarat pendirian yayasan itu, yang pertama, yayasan didirikan oleh orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya itu menjadi kekayaan awal yayasan. Nah, kemudian yang kedua, pendirian yayasan ini dilakukan melalui akta notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Kemudian yang keempat, yayasan itu dapat juga didirikan berdasarkan dari surat wasiat. Kemudian yang kelima, yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Dan yang keenam, yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian kita bahas mengenai e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun, seperti laptop, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Jadi e-commerce ini adalah singkatan dari istilah electronic commerce. Nah, e-commerce itu adalah suatu model transaksi di masa depan
atau karena semakin lama semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet. Nah, e-commerce ini tidak hanya terkait tentang jual beli. Kenapa? Karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada transaksi e-commerce, yaitu pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang ada di gudang, itu juga termasuk di dalam e-commerce. Kemudian orang-orang yang mengambil uang melalui ATM juga disebut dalam e-commerce, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berbicara mengenai sejarah e-commerce ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, yang pada saat itu bersamaan dengan hadirnya Electronic Fund Transfer, suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Nah, di saat itu, perusahaan yang menggunakan masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Nah, seiring berjalannya waktu, hadirlah Electronic Data Interchange. Kemudian e-commerce pun terus berkembang luas, berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini. Sampai dengan tahun 1990, internet sudah mulai dikomersilkan. Nah, perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga memunculkan suatu istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Nah, industri dari e-commerce ini sudah berkembang pesat saat ini. Begitu juga di Indonesia. Pada akhir-akhir ini sudah banyak perusahaan di Indonesia itu yang berbasis dengan e-commerce. Ada 5 jenis e-commerce. Yang pertama itu business to business. Nah, di dalam model yang satu ini, e-commerce dalam bisnis yang konsumennya pun adalah seorang bisnis e-commerce. Jadi, menjual barang yang diperlukan perusahaan, sehingga konsumennya pun juga adalah suatu perusahaan yang menjalankan sebuah perusahaan e-commerce. Kemudian yang kedua, business to customer. Nah, model bisnis ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis, dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Kemudian customer to customer. Nah, model bisnis ini selanjutnya adalah tempat. Kemudian yang keempat, consumer to business. Dengan model yang satu ini, maka e-commerce adalah sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada suatu perusahaan. Kemudian yang kelima, business to administration. Arti dari administration itu adalah sektor publik milik negara. Nah, model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Kemudian kita bahas mengenai PT atau perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini adalah suatu badan hukum yang terdiri dari perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu dibagi dalam saham. Nah, para pemilik atau pemegang saham tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada jumlah nominal dari saham yang dimilikinya. Nah, saham sendiri adalah sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan sebagai tanda bukti seseorang pernah menyetorkan modal ke dalam suatu perusahaan atau menjadi pemilik PT yang bersangkutan. Kemudian ada berbagai macam-macam perseroan terbatas. Yang pertama itu PT tertutup. Nah, PT tertutup ini yang sahamnya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Saham atas nama. Misalnya itu PT TBK. PT TBK itu seperti Lipo Group, Bakri Group, dan lain-lain. Kemudian PT Terbuka. Nah, PT Terbuka ini saham-sahamnya bisa dimiliki oleh setiap orang. Seperti contoh PT Bank Sentral Asia. Itu sahamnya itu dijual keluar atau go public. Kemudian PT Kosong. PT Kosong ini sudah tidak menjalankan kegiatannya dan bisa dijual untuk beroperasi kembali. Kemudian PT Asing. PT Asing ini didirikan di luar negeri dan sahamnya bisa orang dalam negeri menanam saham di dalam PT tersebut. Kemudian PT Domestik. Nah, PT Domestik ini
PT yang akan melakukan investasi di Indonesia, didirikan di Indonesia, dan tunduk pada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian PT perseorangan adalah PT yang semua sahamnya itu jatuh pada satu orang, kepemilikan hanya satu orang. Kemudian kita bahas mengenai franchise atau waralaba. Secara umum, pengertian franchise atau waralaba ini yaitu hak untuk menjual produk baik berupa jasa maupun barang. Nah, penjualan itu dilakukan berdasarkan kontrak perjanjian antara pemilik merek atau franchisor dengan penerima hak jual atau franchise. Nah, perjanjian kontrak bisnis franchise ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dan kedua belah pihak itu memiliki tugas masing-masing. Nah, penerima hak jual atau franchise memiliki kewajiban untuk menjual produk. Nah, sedangkan pemilik merek atau franchisor berkewajiban mengembangkan bisnisnya agar bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan. Kemudian jenis franchise itu ada 3, misalnya itu franchise produk. Franchise produk ini waralaba makanan atau restoran cepat saji seperti McDonald yang pusatnya itu di Amerika. Nah, franchisernya di Amerika, franchise-nya di Indonesia dan di berbagai negara yang lain, atau kebab Turki atau KFC. Nah, kemudian franchise jasa, yaitu franchise jasa ini jenis waralaba dalam layanan berupa jasa seperti pendidikan, agen travel, dan sebagainya. Kemudian franchise gabungan, yaitu waralaba berupa produk dan pelayanan jasa. Kemudian tujuan dan manfaat sistem franchise dalam bisnis. Yang pertama itu untuk menurunkan resiko kegagalan. Karena bentuk perusahaan itu dibagi dalam berbagai kepemilikan. Kemudian yang kedua itu mempermudah operasional usaha karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian lebih efisien. Yang keempat, lebih mudah menarik konsumen. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.